Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nur Faiza, mahasiswi STI Berbasis Pembelajaran Al-Hasaniyah Kedawon, Prodi PAI semester 4, akan menjelaskan materi dengan judul Teori Perkembangan Kognitif menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kognitif adalah proses bagaimana seseorang belajar, berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dalam dunia pendidikan, guru perlu memahami perkembangan kognitif agar dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik. Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan berpikir berkembang melalui beberapa tahapan, sedangkan Lev Vygotsky menekankan bahwa interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Oleh karena itu, kedua teori ini menjadi dasar penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget; yang kedua, bagaimana teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky; dan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan kedua teori tersebut. Tujuan penulisan: yang pertama, untuk menjelaskan teori perkembangan kognitif Piaget; yang kedua, untuk menjelaskan teori perkembangan kognitif Vygotsky; dan yang ketiga, membandingkan persamaan dan perbedaan kedua teori. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, anak belajar secara aktif dengan membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Guru bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk mencoba, mengamati, dan menemukan konsep sendiri. Piaget juga membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensomotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Konsep utama dalam teori Piaget. Piaget menjelaskan 3 konsep penting. Yang pertama, asimilasi, yaitu memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, akomodasi, yaitu mengubah struktur pengetahuan lama agar sesuai dengan informasi baru. Dan yang ketiga, ekuilibrasi, yaitu proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga terbentuk pemahaman yang lebih baik. Yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu usia 0-2 tahun. Bayi belajar mengenal dunia melalui panca indera dan gerakan. Di akhir tahap ini, anak mulai memahami bahwa suatu benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yang disebut objek permanen. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu tahap praoperasional, pada usia 2-7 tahun. Anak mulai mampu menggunakan bahasa, simbol, dan imajinasi. Namun, cara berpikirnya masih bersifat egosentris, yaitu cenderung melihat sesuatu dari sudut pandangnya sendiri dan belum mampu berpikir secara logis seperti orang dewasa. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih pada hal-hal yang nyata atau dapat diamati secara langsung. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak belajar melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang yang lebih berpengalaman, seperti guru, orang tua, atau teman sebayanya. Konsep utama Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial. Konsep pertama adalah zone of proximal development, yaitu kemampuan yang dapat dicapai anak dengan bantuan guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Konsep kedua adalah scaffolding, yaitu pemberian bantuan sementara yang akan dikurangi secara bertahap hingga anak mampu belajar secara mandiri. Konsep ketiga adalah bahasa, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membantu anak berpikir, memahami, dan mengembangkan pengetahuannya. Piaget dan Vygotsky sama-sama berpendapat bahwa anak merupakan pembelajar yang aktif dan pengetahuan dibangun melalui pengalaman. Keduanya juga mengakui bahwa lingkungan berperan dalam perkembangan kognitif. Perbedaannya, Piaget lebih menekankan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh kematangan biologis, sehingga perkembangan terjadi lebih dahulu sebelum pembelajaran. Sementara itu, Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial, budaya, serta bimbingan dari guru atau orang lain dapat mendorong perkembangan kognitif. Jadi, menurut Vygotsky, pembelajaran dapat mempercepat perkembangan anak. Kesimpulan, Jean Piaget dan Lev Vygotsky sama-sama memberikan kontribusi besar dalam memahami perkembangan kognitif anak. Piaget menekankan tahapan perkembangan individu, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya. Kedua teori dapat dipadukan dalam pembelajaran untuk membantu peserta didik.
berkembang secara optimal, baik dari aspek kemampuan individu maupun kemampuan sosialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.